Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavio Putra dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengukuran komputer. Yang mana dimaksud dengan sistem pengukuran komputer adalah seperangkat alat, metode, dan operasi, perangkat lunak dan perangkat keras yang dirancang untuk merealisasikan operasi yang diperlukan untuk melakukan pengukuran, yaitu pengaturan eksitasi, pengumpulan data terukur, pemrosesan data, penyimpanan atau transmisi data. 1. Rangkaian input sistem pengukuran. Sirkuit untuk pengkondisian dan akuisisi data. Banyak sensor mengubah nilai terukur menjadi sebuah perubahan resistansi atau impedansi, yang mana langkah pertamanya dalam pengkondisian sinyal adalah mengubah perubahan ini menjadi sinyal listrik, tegangan atau arus, yang sesuai untuk penguatan dan transmisi lebih lanjut. Tujuan penting kedua dari rangkaian pengkondisian sinyal adalah untuk memperbaiki potensi kesalahan non-linear atau suhu. Sensor dengan antarmuka bawaan, sensor cerdas. Pada sensor cerdas, semakin sering tertanam antarmuka komunikasi, misalnya antarmuka serial. Sensor bernama e-button yang dikembangkan oleh Dallas Semiconductor ini mencakup sensor suhu semikonduktor yang berbasis silikon dan dimensi tumpukan berdiameter 17 mm, tinggi 6 mm, dan berat 4 gram, mengubah suhu menjadi sinyal digital 8 bit. Pemancar analog dan digital, yang mana pemancar data beroperasi sebagai sirkuit perantara antar sensor dan komputer. Sirkuit ini menggunakan berbagai bentuk transmisi data, paling sering koneksi antarmuka serial RS232C atau USB, koneksi Ethernet atau loop arus 4 sampai 20 mA, yang mana kasus terakhir ini disebutkan sebagai pemancar dua kabel. Dalam hal antarmuka serial, mudah untuk memperluas kemungkinan output ke modern atau koneksi kabel. 2. Sirkuit akuisisi data DAC. Papan akuisisi data plug-in. Perangkat akuisisi data seringkali tersedia dalam bentuk plug-in. Papan akuisisi terhubung ke komputer melalui antarmuka PCI atau antarmuka PCMCIA. Biasanya resolusi dan kecepatan dianggap dan dibanding sebagai kinerja data utama. Papan akuisisi data yang paling sering digunakan menunjukkan resolusi 12 bit atau 16 bit dan frekuensi sampling 100 sampai 250 kbps, mana parameter tersebut cukup untuk banyak aplikasi. Papan akuisisi data eksternal. Baru-baru ini alih-alih plugin, papan eksternal juga sedang dikembangkan, yang mana papan semacam itu dapat dihubungkan ke komputer melalui antarmuka USB atau Firewire yang dapat berguna untuk laptop atau PC. 3. Komunikasi data dalam sistem pengukuran komputer. Antarmuka, bus, dan konektor. Antarmuka adalah peralatan dan program standar yang dirancang untuk komunikasi antar dua atau lebih perangkat komputer independen. Elemen-elemen sistem dihubungkan dengan kabel. Jenis koneksi khusus adalah bus antarmuka. Bus antarmuka adalah subsistem koneksi yang transfer data antar komponen komputer. Bus terdiri dari kabel, bahkan bisa berupa satu kabel. Dalam hal ini kita berbicara tentang jalur bus. Antarmuka serial RS232C dan RS458. Antarmuka RS232C masih merupakan antarmuka yang paling sering atau umum digunakan meskipun dirancang pada tahun 1962 sebagai antarmuka RS232. Antarmuka ini sedang sedikit dimodifikasi pada tahun 1969 dan dikenal sebagai RS232C. RS232C adalah standar Amerika Serikat dan juga dijelaskan dalam standar internasional sebagai V24 dan V28 Axelson 1999. Antarmuka JPIB paralel, yang mana pada tahun 1965 Hewlett-Packard memperkenalkan antarmuka paralel yang dirancang khusus untuk alat ukur. Antarmuka ini disebut HPIB, Hewlett-Packard Interface Bus. 10 tahun kemudian distandarisasi sebagai IEEE 488, standar Amerika atau standar internasional
IEC 625. Ia juga dikenal sebagai GPIB, bus antarmuka tujuan umum. 4. Sistem pengukuran berdasarkan prosesor sinyal. Mikrokontroler dan proses sinyal dalam teknik pengukuran. Di mana banyak mikrokontroler dilengkapi dengan konverter analog ke digital dan antarmuka input atau output. Oleh karena itu, karena saat ini perangkat tersebut tersedia dengan harga yang wajar, maka dimungkinkan untuk membangun sistem pengukuran yang relatif sederhana dan murah berdasarkan mikrokontroler. Dalam kasus khusus, bahkan dimungkinkan untuk membangun keseluruhan sistem pengukuran sebagai satu chip. Mikrosistem seperti ini disebut sistem SoC atau sistem on chip. Antarmuka mikro SPI dan UART. Antarmuka SPI adalah aliran bit serial yang di-clock dan yang ditransmisikan antara satu perangkat yang ditetapkan sebagai master dan perangkat lain yang ditetapkan sebagai budak. Untuk menghubungkan kedua perangkat tersebut, 3 jalur digunakan, yaitu MISO, MOSI, dan SCK. Yang mana jika terdapat lebih dari satu perangkat budak, jalur tambahan SS akan digunakan. UART adalah antarmuka yang mentransfer data dari bus data, yang mana biasa dalam format paralel, ke dalam bingkai serial yang sangat mirip dengan yang digunakan pada antarmuka RS-232. Oleh karena itu, UART dapat digunakan secara langsung sebagai antarmuka ke komputer atau mikrokontroler atau sebagai perantara ke antarmuka standar lainnya. 5. Sistem pengukuran virtual. Alat ukur virtualnya kebanyakan sistem pengukuran komputer menggunakan antarmuka grafis yang disebut HMI atau Human Machine Interface sebagai komunikator antar komputer dan operator. Menyajikan contoh antarmuka pengguna yang dirancang dalam program LabVIEW. Operator dapat mengubah parameter dengan penggeser, knob, atau saklar virtual serupa dengan instrumen sebenarnya. Saat ini sebagian besar alat ukur menawarkan perangkat lunak dengan HMI virtual. 6. Contoh sistem pengukuran komputer. Sistem pengukuran untuk pengujian bahan magnetik, yang mana beberapa sistem pengukuran yang merupakan ilustrasi praktis dari materi yang disampaikan di atas tadi. Salah satunya adalah sistem pengukuran yang dirancang untuk menguji sifat-sifat baja listrik. Baja listrik diuji dengan menerapkan 3 metode utama, yaitu perangkat Epstein, perangkat SST atau Single Sheet Tester, dan SSTT, Single Strip Tester. Semua metode ini menentukan parameter magnet yang serupa, kekerapatan flux B untuk nilai kekuatan medan magnet H, permeabilitas, ketinggian P, anisotropi P. Yang mana untuk menentukan semua parameter ini perlu dipastikan kondisi magnetisasi yang sesuai dengan dan mengukur kekuatan medan magnet H dan kerapatan flux B. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.